Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng, kisah ataupun cerita Abu Nawas kali ini akan mengisahkan tentang Abu Nawas yang ingin diperas tapi gantian dia memeras. Seorang pegawai pemerintah yang telah berani mencoba memeras Abu Nawas. Jangan ditiru perbuatan yang seperti ini. Alkisah. Pada suatu hari, banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari sang raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus dan menggembirakan untuk baginda raja, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari baginda raja. Tentu saja baginda akan senang mendengarnya apabila berita yang didengar adalah berita yang membahagiakan. Tetapi apabila berita tersebut terbukti berbohong, maka hukuman yang akan didapatkan oleh sang pemberi berita. Dari itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada baginda raja. Tetapi kali ini Abu Nawas yang suka mencari uang untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin, mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumahnya banyak yang fakir dan gaji mereka pas-pasan. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Abu Nawas bermaksud pergi ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik untuk sang raja, agar sepulangnya dia mendapatkan hadiah. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat baginda senang, karena berita ini jarang diketahui oleh banyak orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bergegas berangkat ke istana sendirian. Akan tetapi, semuanya tidak seperti yang dibayangkan. Semula, karena ia harus berhadapan dengan pengawal ataupun penjaga pintu gerbang masuk ke kerajaan. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan, ia terkenal sebagai Abu Nawas yang paling cerdik di negerinya. Oleh karena itu, tidak mungkin Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati sang baginda raja, kata penjaga gerbang di dalam hatinya. Penjaga itu pun berlagak acuh tak acuh, berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau akan kuizinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu kepada Abu Nawas. "Janji apa?" tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Wahai Abu Nawas, engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima dari sang raja, engkau harus membagi dua denganku. Kalau tidak begitu, engkau tak akan kubiarkan masuk." Setelah berpikir sejenak, kemudian Abu Nawas berkata, "Baiklah, aku sepakat dengan apa yang engkau minta, wahai penjaga gerbang. Aku akan membagi apapun dari baginda yang diberikan kepadaku nanti." Setelah itu, Abu Nawas dipersilahkan masuk. Kemudian Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari baginda. Barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi sebuah dendam yang berkobar-kobar. Bukan dendam dalam hati, tapi dendam bahwa dia berpikir pastilah tidak hanya dia yang diperlakukan seperti ini. Pasti orang-orang sebelum dia juga sudah diperlakukan seperti ini. Abu Nawas bertekad untuk menegakkan keadilan.
dengan memberi pelajaran kepada penjaga gerbang istana yang suka sekali meminta uang. Akhirnya Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga buat pengawal penjaga pintu gerbang istana tersebut. Setelah masuk ke istana, Baginda Raja merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, rakyat di negeri itu, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, sehingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah apa yang engkau inginkan, kata Baginda Raja. Terima kasih Paduka, junjungan hamba, kata Abu Nawas. Apabila diperkenankan, hamba memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan untuk hamba, kata Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati dan merasa kaget dan heran. Akan tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik semua itu. Oleh karena itu Baginda memanggil Algojo kerajaan dan berpesan kepada Algojo agar tidak terlalu keras dalam mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangan. Abu Nawas pun dipersilahkan maju. Sesuai dengan pesan dari Baginda, Algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Kemudian tepat pada hitungan cambuk yang ke-50, Abu Nawas berteriak. Tetapi anehnya, bukan teriakan kesakitan, tapi suara teriakan berhenti, kata Abu Nawas. Baginda kaget. Baginda bertanya kepada Abu Nawas, mengapa engkau minta hukuman cambuk yang dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang meminta? Engkau meminta hadiah 100 cambuk. Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, sebenarnya penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang akan hamba terima. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu. Wahai Paduka yang mulia, kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Bukan kepala murkanya Baginda, tanpa banyak bicara lagi, pengawal itu pun dipanggil untuk masuk. Kemudian Baginda berpesan kepada Algojo untuk melanjutkan hukuman cambuk kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sangat keras, sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda dan tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena cambukan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi cambukan dengan pengawal itu. Abu Nawas pun telah merasa mencontohi dan merasakan cambukan itu. Demi untuk menegakkan kebenaran, Abu Nawas rela melakukan hal seperti ini. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas karena harusnya dia mendapatkan hadiah dari Baginda, dan misinya adalah menolong tetangganya yang terkena kesusahan karena fakir. Hari berikutnya Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau? Ancam Abu Nawas. Tidak, jawab pengawal itu ketakutan. Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali cambukan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mesti aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja, kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka menerima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi dengan melaporkannya kepada Baginda. Akhirnya si penjaga gerbang istana ini membagikan uang hasil jual tanahnya, dan kemudian si penjaga gerbang ini meminta maaf kepada Abu Nawas dan bertaubat. Setelah itu mereka menjadi saling memaafkan, dan kemudian Abu Nawas pun
telah diberi hadiah oleh raja, kemudian diberikan kepada sang penjaga gerbang yang telah bertaubat ini. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa ketika kita menjadi orang yang penting, jangan sampai kita berbuat sesuatu hal yang tidak baik, karena itu imbasnya akan kembali kepada diri kita. Betapapun kita menyembunyikan kejelekan, pastilah akan diketahui oleh semua orang. Terima kasih kisah ini, semoga dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.